Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa. Tepuk semangat. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan sehat untuk menjalankan aktivitas yaitu belajar. Sebelum belajar dimulai, Pak Guru minta ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi Bismillah. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang Pak Guru cintai, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, kita warga negara Indonesia tentunya harus mempunyai sikap nasionalis. Maka sikap nasionalis ini harus dibuktikan dengan cara apa Pak Guru? Dengan cara kita ini bisa menyanyikan lagu nasionalis, lagu nasional. Salah satu lagu nasional itu adalah Tanah Airku. Bisa ya? Menyanyikan lagu Tanah Airku ya? Ya. Silakan anak-anak berdiri, kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Airku yang
sebelum kita lanjut pada tahap selanjutnya, coba Pak Guru pengen meningkatkan semangat kita. Tepuk ini apa? Anak soleh. Masih ingat ya? Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Islam, yes. Sudah lupa berarti ya. Baik anak-anak yang Pak Guru cintai, sebelum belajar terlebih dahulu Pak Guru pengen tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Silakan diisi sesuai dengan nomor absen ya. Ini nanti berurutan sampai dengan wirid. Masih semangat? Tepuk semangat. Sambil mengisi absen, Pak Guru pengen mempersiapkan kelas ini supaya pembelajarannya kondusif ya. Tempat duduknya apakah sudah nyaman semua? Yang belum nyaman silakan dibuat nyaman mungkin agar supaya pembelajaran kita hari ini bisa kondusif. Kemudian yang selanjutnya Pak Guru pengen lihat bajunya siapa yang belum dimasukkan. Laki-laki AP sudah? Coba berdiri AP, berdiri. Ya. Iqbal? Coba lihat Pak Guru. Iya. Coba Ferdi? Iya, bagus. Coba tiga Mario, coba Mario silakan bajunya dimasukkan agar supaya belajar kita hari ini nyaman dan kondusif. Sudah, Mario? Ya, nanti untuk pembelajaran selanjutnya diupayakan tempat duduknya itu yang nyaman ya, karena kalau tidak nyaman pembelajaran seperti apapun nanti tidak bisa masuk ke otak kita, ke pemahaman kita. Tajrid, duduknya sudah nyaman Tajrid? Nyaman ya. Azka, duduknya udah nyaman? Sudah nyaman. Sudah? Mario? Ya, sudah. Di depannya. Baik anak-anak yang Pak Guru cintai, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Guru pengen ada kesepakatan antara Pak Guru dengan siswa. Ya, kesepakatan ini agar supaya berjalannya pembelajaran itu, ya terima kasih, berjalannya pembelajaran itu sesuai dengan harapan kita. Kesepakatannya itu adalah pertama, kita siswa dan guru harus datang tepat waktu. Sepakat tidak? Sepakat. Berarti kalau misalkan sudah waktunya belajar, kemudian ada siswa yang telat, berarti siswa itu tidak boleh masuk ke kelas. Karena kesepakatan kita bersama nih ya. Sepakat ya? Yang kedua, sebelum belajar diwajibkan untuk membaca doa. Jadi setiap mau belajar diwajibkan untuk membaca doa terlebih dahulu.
Selanjutnya, sebelum belajar dipastikan kelasnya sudah bersih. Jadi Pak Guru nggak mau ngajar apabila kelasnya masih kotor ya. Paham ya? Nanti piketnya sesuai dengan jadwal. Kalau misalkan hari ini piketnya Apis, kemudian Tajri, kemudian Iqbal, itu harus sesuai dengan jadwal piket. Kalau yang tidak piket nanti bisa dilaporkan sama Pak Guru ya. Yang keempat, tertib dalam mengikuti pembelajaran. Setuju tidak nih? Tertib ya. Jadi kalau misalkan duduknya di sebelah kiri, ya harus tertib sebelah kiri. Jangan ini mah tempat duduk Iqbal ditempati sama si Ferdi. Nah ini tidak tertib ini. Ya. Kemudian pada saat proses pembelajaran, siswa tidak boleh melakukan hal-hal di luar dari pembelajaran. Contohnya Pak Guru, contohnya ngobrol, nggak boleh tuh. Waktu pembelajaran tidak boleh ngobrol. Apalagi beli es, nggak boleh beli es. Ya, waktu pembelajaran sudah mulai, beli es nggak boleh. Kalau misalkan ada hal-hal yang urgen misalkan, yang tidak bisa ditahan, contoh apa Pak Guru? Yang urgen itu contohnya kebelet pipis. Pak Guru pengen pipis, apa tidak boleh? Nah itu boleh, dengan syarat harus izin terlebih dahulu. Acungkan tangan, misalkan Mario, Pak Guru izin, Mario pengen pipis karena sudah tidak tahan lagi. Nah baru boleh. Paham ya? Jadi pada saat pembelajaran kita sepakati tidak boleh ada murid yang ngobrol, yang bercanda, kemudian apalagi melakukan kegiatan-kegiatan di luar dari pembelajaran. Terakhir, waktu pembelajaran sudah dimulai, Pak Guru harapkan siswa dan siswi ini harus rukun, ya, harus rukun, tidak boleh ribut, tidak boleh berantem, ya, harus rukun. Karena kita ini adalah sama-sama teman. Kemudian selanjutnya adalah saling membantu. Baik Pak Guru pengen sampaikan untuk tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuannya adalah bahwa Pak Guru pengen siswa dan siswi mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya jual beli dengan tepat. Jadi pada proses pembelajaran ini Pak Guru harapkan siswa dan siswi mampu mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya jual beli. Jadi harus paham ini, karena proses pembelajaran ini pada hakikatnya tujuannya adalah siswa ini mampu mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya jual beli. Yang kedua, tujuan Pak Guru memberikan pembelajaran ini adalah siswa dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi pada kegiatan jual beli. Yang ketiga, siswa dapat memahami proses terjadinya kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli. Yang keempat, yaitu siswa dapat menentukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam alur kegiatan ekonomi. Jadi 4 poin itu yang mesti Pak Guru dalami agar supaya siswa dan siswi ini sampai pada titik tujuan pembelajaran. Ya paham ya? Jadi 4 poin itu yang nanti Pak Guru tekankan agar supaya siswa dan siswi ini memahami tentang pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya siswa dan siswi, sebelum kita beranjak pada kegiatan inti, terlebih dahulu kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Kita nyanyi dulu apa? Nyanyi kegiatan jual beli dulu. Bisa ya?
Coba dengarkan dulu ya. Halo, assalamualaikum. Di sini aku akan membahas Sedia. Ada tiga kegiatan ekonomi, satu produksi menghasilkan barang, dua distribusi menyalurkan barang, tiga konsumsi menggunakan barang. Produksi produsen, distribusi distributor, konsumsi konsumen itu pelakunya. Ya. Cepat ya. Baik anak-anak yang Pak Guru cintai, kita mulai pada pembelajaran inti ya, pembelajaran inti. Pak Guru akan membuka slide di PowerPoint agar siswa memperhatikan dengan baik ya, dengan baik. Materi hari ini adalah bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Jadi kita ini selalu membutuhkan hal-hal yang dibutuhkan kita, ya. Kita ini selalu membutuhkan hal-hal yang dibutuhkan kita. Maka kemudian hal-hal yang dibutuhkan oleh kita itu melalui proses yang namanya apa? Coba. Kita nih butuh pensil, berarti proses untuk mendapatkan pensil itu harus apa? Harus membeli apa? Membeli pensil, ya. Jangan kemudian kita pengen pensil lantas kitanya mencuri pensil. Nah, itu tidak boleh. Ya, kebutuhan kita, proses untuk mendapatkan kebutuhan kita itu melalui kegiatan yang namanya jual beli. Kemudian sebelum ke materi selanjutnya, Pak Guru pengen sampaikan untuk penilaian ya. Anak-anak, hari ini pembelajaran mengenai jual beli akan Pak Guru nilai itu 3 kriteria. Kriteria pertama yang Pak Guru nilai itu adalah sikap dan sosial. Jadi penting ini ya, siswa dan siswi bukan hanya bisa materi mengenai jual beli, juga harus bisa mampu ya mengedepankan sikap akhlak kepada teman. Ya, sikap nih penting nih. Ya, walaupun misalkan si Perdi cerdas, kemudian akhlaknya tidak baik. Contoh akhlak tidak baik itu dalam pembelajaran suka mintuh. Apa mintuh? Ngebadugin. Ya, ngebadugin itu tidak boleh tuh. Ya, tidak boleh. Kemudian poin yang kedua yang Pak Guru nilai itu adalah pengetahuan. Sikap, pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Jadi Pak Guru saya pinter nih. Niken, kata Niken. Pak Guru tanya, kan saya pinter, kenapa saya itu rankingnya bukan ranking 1, ranking 3? Berarti dalam 3 poin ini ada yang tidak baik. Contoh, Niken anaknya cerdas, pinter, tapi sikapnya dusun. Misalkan si Apis anaknya kurang pinter ini, Apis ini, tetapi Apis ini secara sikap sopan, ya, nurut lagi pada guru, maka Apis ini berpotensi mendapatkan nilai yang tinggi seperti itu. Paham ya? Jadi ya, anak-anak yang mendapatkan peringkat itu bukan anak-anak yang semata-mata mempunyai kecerdasan yang luar biasa, bukan. Tetapi anak yang sikapnya baik, nurut, kemudian rajin, ya, termasuk pinter juga harus dikuasai. Paham ya?
Nah, selanjutnya coba Pak Guru tanya dulu. Pak Guru tanya dulu. Ferdi ini apakah pernah melakukan jual beli? Pernah. Bagus. Apis ini pernah nggak melakukan jual beli? Pernah. Jual beli mah sering dilakukan oleh kita ya. Salah. Pernah apa tidak salah? Pernah. Baik, kalau begitu pertanyaan yang kedua. Mario itu sering melakukan kegiatan jual beli, benar ya? Betul. Nah, Mario melakukan kegiatan jual beli itu di mana, Mario? Di warung, betul? Tepuk tangan dulu buat Mario. Iqbal, kegiatan jual beli yang pernah Iqbal lakukan itu di mana, Iqbal? Minimarket. Betul, minimarket? Betul. Semangat. Wiwit nih, Pak Guru lihat sering belanja ini Wiwit yang pernah lakukan di mana jual beli yang Wiwit pernah lakukan? Banyak. Coba di mana? Sebutkan ada satu. Wih, mantap amat. Di mall, mana lagi? Supermarket. Wah, luar biasa ini. Apalagi? Pasar Begol, apalagi? Pasar biasa. Terus warung 35.000. Nah, betul ya? Ya, tepuk tangan dulu buat ini. Nah, tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan itu adalah tempat terjadinya proses jual beli. Coba, siapa ini namanya Pak Guru? Santia melakukan jual beli itu alasannya apa? Coba alasan Santia melakukan jual beli itu apa? Enggak tahu. Coba Iis itu melakukan jual beli itu alasannya kenapa, Iis? Masa enggak tahu? Coba ya. Kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi. Tepuk tangan buat saya. Betul ya. Jadi alasan yang tepat alasan yang tepat kita melakukan aktivitas jual beli itu adalah karena kita ini membutuhkan kebutuhan, memenuhi kebutuhan kita, makanya terjadilah sebuah aktivitas yang namanya jual beli. Contohnya pemenuhan kebutuhan kita. Kebutuhan kita ini apa sehari-hari? Kebutuhan kita contohnya makanan, minuman, apalagi kebutuhan kita. Es, apalagi? Ya, minuman, es itu sama makanan. Apalagi baju, celana, senet, kerudung, sepatu, tas, buku, pen, rokok, kondom. Ya, itu namanya barang-barang kebutuhan kita, ya kan? Barang-barang kebutuhan kita ini tidak dapat kita dapatkan kalau tidak melakukan jual beli. Coba Niken, coba Pak Guru pengen tanya sama Niken. Menurut Niken, bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kita? Menurut Niken, bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kita? Shopee, Pak. Shopee. Berarti kalau Shopee itu
melakukan jual beli melalui ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kan sudah praktis ya. Sekarang kan sudah praktis. Artinya kita ini tidak usah mendatangi toko atau tidak usah mendatangi pasar, tetapi barang itu datang sendiri ke kita dengan cara kita melakukan jual beli melalui Ada yang pernah melakukan jual beli online? Ada yang pesen apa, Dre? Scanner. Scanner. Apa scanner? Oh. Apa, Ferdi? Boleh. Online. Online memudahkan. Online cuma mesen di HP, kemudian hanya nunggu 1 hari 2 hari, barangnya datang sendiri. Pernah nggak kita melakukan pemesanan online tapi pas barangnya datang dibatalkan? Pernah nggak? Enggak, jangan ya. Kalau misalkan barang yang kita pesan itu sesuai dengan pesan kita harus dibayar. Paham ya? Selanjutnya itu nih Pak Guru pengen menampilkan video. Ya, pengen menampilkan video. Simak ya. Tapi nih, anak-anak, sebelum Pak Guru menampilkan video, nih Pak Guru membagi kelompok dulu ya. Dibagi kelompok. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 dibagi 4 kelompok berapa? 3 ya. Berarti cukupnya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, Iqbal kelompok 3, dan Aska, Wiwit sama Andre kelompok 4. Jumlah kelompoknya ada 4 nih ya. Apis, jangan bercanda. Ini kelompoknya ada 4. Ini Andre, mana kesini Andre? Ya, gitu. Coba nih, simak video dengan seksama ya. Simak video. Coba. Jangan ada yang bercanda. Jangan ada yang bercanda. Nih, Pis. Dengarkan nih, Pis. Videonya, Pis. Jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah terus, bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah perhatikan nih ya. kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual.
penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada 2 jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan melihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Dadah. Masih semangat, masih semangat? Coba kalau masih semangat, tepuk semangat. Baik, setelah kita menonton video masalah kegiatan jual beli, coba Pak Guru memastikan apakah siswa dan siswi ini menyimak dengan benar apa tidak. Apis, coba Pak Guru tanya syarat-syarat terjadinya jual beli itu apa-apa? Nah, syarat-syarat terjadinya jual beli itu apa? Makanan, apalagi? Baju, apalagi? Apa? Yang lain dia dulu. Nanti kebagian. Uang, apalagi?
Beras. Jawabannya masih kurang tepat. Salwa. Coba Salwa ini menyimak apa tidak? Coba Salwa. Syarat-syarat terjadinya jual beli itu apa saja? Yang ada 4 tuh tadi. Ada 4. Pertama, kue, apalagi? Jajanan, apalagi? Minuman, apalagi? Pakaian. Belum tepat. Bibit, coba kelompok 4. Coba kelompok 4 Pak Guru tanya ciri-ciri terjadinya. Syarat-syarat terjadinya. Uang ya. Penjual lagi, pembeli, terakhir barang yang dijual. Jawabannya gimana, betul? Betul. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Berarti yang benar-benar menyimak cuplikan video ini adalah kelompok 4. Jadi ada sini, ini lagi nih. Coba. Nah, juga telah memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Betul ya? Pertama adalah syarat-syarat terjadi jual beli itu ada penjual. Kedua, adanya pembeli. Yang ketiga, adanya uang. Keempat, adanya barang yang dijual. Betul ya? Coba kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 dari cuplikan video tadi menyimak apa tidak? Pengertian dari jual beli. Kelompok 1 apa? Enggak menyimak. Kelompok 2. Kelompok 2. Pengertian jual beli. Salah, kurang tepat jawabannya. Kelompok 3 Iqbal, ayo. Apis. Nah, kurang tepat. Ayo Azkar, kelompok 4. Nah, coba kita simak sekali lagi, ya. Pak Guru yakin siswa dan siswi masih belum menyimak dengan serius ini, makanya habis. Kalau mau ditulis, tulis. Nanti ada tanya jawab oleh Pak Guru, ya. Coba. Jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Ya, pertanyaan pertama adalah siswa dan siswi, apakah kamu tahu apa itu jual beli? Kan begitu kira-kira. Iqbal, pertanyaan yang mendasar dari pembelajaran kita hari ini adalah apakah kita tahu apa yang dimaksud dengan jual beli? Kan begitu. Maka jawabannya adalah Ferdi, jangan ini. Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang memiliki lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus bisa juga Coba paham kita ini dari cuplikan video ini. Jadi kita ini kan sebagai manusia pasti selalu membutuhkan sesuatu, ya. Pasti ya, betul ya. Tadi kita ini manusia akan dihadapkan dengan kebutuhan, ya, betul ya.
Nah, kebutuhan itu apakah selalu diperoleh dari jual beli apa tidak? Tidak. Ya. Apakah kebutuhan itu diperoleh oleh selain jual beli? Contohnya adalah menanam. Contoh Mario contohnya butuh cengkeh. Apakah lantas kemudian Mario ini membeli cengkeh? Tidak. Maka Mario ini menanam cengkeh. Apakah semua orang ini mempunyai lahan untuk menanam cengkeh? Tidak kan? Maka proses ini dilakukan melalui jual beli. Begitu ya. Contoh kita membutuhkan buku. Coba ada nggak di sini yang bisa membuat buku? Nggak ada ya. Nggak ada siswa yang bisa membuat buku. Mario lagi apa? Ya. Maka kita butuh buku, kemudian kita caranya membeli buku. Nih selanjutnya nih. Sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Wah, siap-siap Gabi. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita terlarang main. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Ini lagi beli apa ini? Beli sayur ya. Bang, beli sayur. Jadi, pengertian jual beli adalah Nah, awas nih, pengertian jual beli. Ya. Jadi pertanyaan mendasar terkait masalah jual beli itu adalah apa sih jual beli itu, kan begitu. Nanti Pak Guru tanya apa jual beli itu. Nah, ini yang dimaksud jual beli itu adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Coba Pak Guru tanya, Ferdi, yang Ferdita yang dimaksud dengan jual beli itu apa Ferdi? Ayo. Jajanan. Iya. Ferdi nggak menyimak berarti ya. Ferdi nggak menyimak dari penjelasan Pak Guru. Padahal Mas sudah jelas ditampilkan di layar monitor bahwa yang dimaksud dengan jual beli itu adalah siapa itu? Tadi. Yang dimaksud dengan jual beli itu adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana harus ditukar dengan sejumlah. Jadi ketika nanti menemukan soal yang isinya terkait masalah apa itu jual beli, maka jawaban yang tepat itu adalah jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Paham ya? Bisa nih? Ya lanjut. Coba. Harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus bagaimana bisa terjadinya jual beli? Pertanyaan kedua itu bagaimana terjadi jual beli? Coba nih Pak Guru gambarkan begini. Aryo, bagaimana rumah itu bisa kebakar? Bagaimana terjadinya kebakaran? Bagaimana terjadinya kebakaran? Mario jawab, coba. Bagaimana terjadinya kebakaran? Karena ibu lupa menutup gas, maka terjadinya kebakaran. Kemudian apa lagi? Apis. Kompori dipateni bisa. Kemudian ada konsleting listrik kan, kabel nyambung jadi geni air kobongan. Nah, sekarang pertanyaan itu sama dengan pertanyaan terkait masalah jual beli ya. Coba, bagaimana terjadinya jual beli?
Salwa bisa tuku klemen. Salwa bisa tuku klemen. Nah, simak. Jawabannya simak. Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Coba nih, kalau ini pertanyaan yang mudah, pasti Pak Guru yakin semua juga bisa. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 coba berdiskusi sesama teman ya. Tajri sama Iqbal sama Apis. Taruh dulu. Pak Guru tanya kelompok 3 ya. Kelompok 3 coba di mana bisa melakukan jual beli nih? Di mana kita bisa melakukan jual beli? Kelompok 3 yang lain diam. Kelompok 3. Coba kelompok 3. Di toko, terus Alfamaret, warung, toko, apalagi pasar, betul ya. Kelompok 1. Yang lain diam dulu, khusus kelompok 1. Kelompok 1, di mana kelompok 1 bisa melakukan jual beli? Di Alfamaret. Terus di kita ini? Di pasar. Di kita ini ada kan jual beli? Ya. Iya. Di kita ini ada berapa? Di kita ini ada bisa terjadinya proses jual beli. Di lingkungan sekolah saja. Coba Salwa, pernah nggak di lingkungan sekolah melakukan jual beli? Pernah ya, sama pedagang. Bukan di sekolahnya, tapi kegiatan jual beli itu bisa dilakukan di lingkungan sekolah karena penjualnya itu ada di lingkungan sekolah. Coba nih, Pak Guru pengen tanya satu lagi. Kelompok 1. Kelompok 1 nanti jawabannya dituangkan dalam lembar kerja siswa ya. Nanti pertanyaannya dituangkan dalam lembar kerja siswa. Paham ya? Paham. Paham tidak? Paham. Yang benar. Coba nih video satu lagi nih. Halo, assalamualaikum. Kegiatan jual beli. Selanjutnya, nih coba. Dulu. Mana? Coba nih ya. Coba. Sudah ya. Kalau sudah setiap kelompok Pak Guru membagi 4 kelompok ya. 4 kelompok Pak Guru bagikan bahan bacaan. Bahan bacaan ini silakan dibaca. Kemudian nanti ada lembar kerja siswa. Ya, lembar kerja siswa itu nanti diperoleh dari bahan ajar ini. Apakah nanti ada video cuplikan ya? Ini silakan dibaca. Tadi kakinya nggak boleh ke atas. Ini Mario. Ya di sini ya, dibaca di sini. Ya, kelompok 1 silakan dibaca. Ya, dibaca bareng-bareng ya. Disimpan dulu Ya, dibaca. Dibaca terlebih dahulu. Semua dibaca.
silakan dibaca. Baik, ini lembar kerja siswa ya. Silakan diisi sesuai dengan nama-nama ininya apa? Kelompok. Ya, kelompok satu. Nama-nama terus ya. Tadi. Ya. Ya, nih. Ande jangan bukan. Coba dilihat lembar kerjanya, diisi ya. Lembar kerja 1 diisi, nah mengamati. Nah di sini kan ada gambar apa? Gambar ya. Gambar. Kemudian yang lembar ketiga cocokkan ya, cocokkan. Cocokkan. Ada distribusi, kemudian konsumsi, ada produksi, ada konsumsi, ada produksi. Coba nih, Wiwi, coba lihat video nih. Coba. Mau bersihin mahal amat, 1.000 murah kocak. Senjangan harga ya Bu Dadok. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nihari Eka Budi Bermayanti. Halo. Kali ini kita akan belajar tentang IPS terkait kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud kegiatan ekonomi? Kakak, aku dapat pelajaran kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi ya? Oh, kegiatan ekonomi. Simak dulu. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, untuk tujuan kegiatan ekonomi, apa itu kakak? Oh, tujuan kegiatan ekonomi. Tujuan kegiatan ekonomi yaitu yang pertama, untuk memilih barang atau jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas barang dan jasa yang akan digunakan. Yang ketiga, untuk memilih kebutuhan mana yang lebih prioritas. Yang terakhir, yaitu untuk mempertimbangkan untung rugi dari pilihan yang telah dibuat. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi. Awas, produksi. Pertama produksi, kemudian kedua distribusi, ada konsumsi. Ya, 3 komponen ini pengertiannya berbeda-beda ya. Distribusi dan konsumsi. Tadi perhatikan dulu. 1. Produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Yang melakukan produksi itu siapa? Yang melakukan produksi itu disebut namanya produsen. Jadi produsen itu adalah orang atau sebutan yang melakukan produksi. Mario yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Pelaku dari kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Salah satu contoh kegiatan produksi yaitu penjahit menjahit kain untuk menjadikan pakaian siap pakai.
Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi, karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Yang kedua yaitu distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuan. Ya, yang pertama tadi apa? Pertama produksi, kemudian orang yang memproduksi itu sebutannya apa namanya? Produk. Yang kedua adalah distribusi. Kemudian orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Awas, distributor Adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dari kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Kegiatan distribusi mencakup yang pertama pengangkutan barang, yang kedua pengemasan barang, yang ketiga penjualan barang, yang keempat pembelian dari produsen, yang kelima penyimpanan di gudang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tujuan kegiatan konsumsi yaitu memenuhi kebutuhan umat manusia. Untuk pelaku dari kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Contoh kegiatan konsumsi yaitu penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari, pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Adapun salah satu contoh alur kegiatan ekonomi. Berikut adalah skema kegiatan ekonomi pada pabrik teh. Awalnya teh ini sebelum dikonsumsi tentunya pertama kali harus ditanam terlebih dahulu. Tentunya ditanam di perkebunan oleh petani teh. Dari teh yang ditanam oleh petani kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa ke pabrik pengolahan teh. Nah, di pabrik ini teh akan diolah menjadi berbagai jenis, misalnya minuman teh siap saji, dan ada juga teh yang diseduh dulu baru bisa dikonsumsi. Lalu, setelah proses produksi selesai, teh tersebut akan didistribusikan, yang selanjutnya akan dijual di swalayan ataupun pasar-pasar tradisional. Setelah dijual, maka teh tersebut dapat dibeli dan siap dikonsumsi. Nah, setiap kegiatan ekonomi dari skema tersebut melibatkan beberapa pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi produksi. Pada gambar 1 dan 2, jenis pekerjaan yaitu petani teh dan buruh pabrik. Yang kedua, kegiatan ekonomi distribusi. Pada gambar 3 dan 4, jenis pekerjaan yaitu distributor teh dan pedagang teh. Ya, baik anak-anak, dari video ini ada 3 komponen yang melibatkan pada saat proses terjadinya jual beli. Pertama adalah produksi, kemudian yang kedua adalah apa tadi? Distribusi, ya betul. Yang ketiga adalah konsumsi. Kita ini masuk, apakah masuknya produksi, apakah masuknya distribusi, apakah masuknya konsumsi. Kita ini masuknya pada tahapan konsumsi. Paham ya? Paham. Sudah selesai ini ya jawabannya. Sudah. Kalau sudah, silakan dipresentasikan. Coba kamu tanya dulu. Kelompok 1 jawabannya dari lembar kerja 1. Coba selain pasar, dari gambar di atas ini
kira-kira tempat jual beli itu apa aja? Kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya, kelompok 1 ya. Apa, Niken? Jual beli. Enggak, tempat, nama tempatnya dari gambar ini, gambar nih. Kan ada gambar nih. Nanti dulu nih, Niken. Alfa Mara. Betul apa tidak? Betul. Ada yang menanggapi kelompok 2? Kelompok 2 kata kelompok 1 tempat jual beli sesuai dengan gambar itu adalah Alfamart. Betul tidak? Betul ya? Coba ciri-ciri kegiatan jual beli di Alfamart itu kelompok 1 apa aja? Jual beli, Pak. Ya, ciri-ciri yang tadi yang ada 4 itu, ciri-cirinya. Oh, yang ada 4. Ya. Jual beli itu. Iya, ciri-cirinya yang di supermarket. Supermarket, tahu kan supermarket? Tahu. Apa aja ciri-cirinya? Ada pembeli, ada penjual, ada barangnya di supermarket. Ada barang tidak? Ada. Ada ya. Terus? Ada. Ada uang. Selanjutnya yang ketiga, barang yang diperjualbelikan di supermarket. Kelompok 1 apa aja? Yang di supermarket itu menjual apa aja? Minuman, terus snack, Terus sayuran. Kelompok 2, betul apa tidak? Di supermarket itu ya, barang yang diperjualbelikan minuman, terus sayuran, apalagi ada tanggapan? Ciki-ciki. Enggak ada. Berarti betul ya yang disampaikan oleh kelompok 1. Betul ya? Betul. Kelompok 3 ada tanggapan? Kelompok 1 tanggapan untuk barang yang diperjualbelikan di supermarket apa aja? Cukup? Enggak ada? Ciki-ciki. Ciki-ciki, snack berarti ya? Snack, apalagi? Minuman, makanan. Es krim. Es krim ada di supermarket? Ada. Kelompok 4 ada tanggapan? Susu. Coklat ada ya. Baik, para siswa dan siswi untuk lembar kerja kemudian bacaan silakan dikumpulkan kembali. Kita pada pertemuan berikutnya dibahas kembali ya. Untuk lagi silakan bukan. Ya. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, enggak apa-apa. Kelompok 2 tunggu. Kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 2 dan kelompok 1. Baik, siswa dan siswi, kita meningkat pada pembelajaran penutup ya. Karena hampir kita pembelajaran ini sampai pada 60 menit lebih, maka hari ini sampai pada penutup. Coba sebelum Pak Guru tutup untuk pembelajaran hari ini, Pak Guru pengen menguatkan kembali terkait masalah pembelajaran hari ini. Coba kelompok 1, pembelajaran hari ini, kita hari ini membahas terkait masalah ekonomi jual. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Berarti kelompok 1 5. Yang kedua, Pak Guru memastikan bahwa pembelajaran hari ini sampai kepada pemahaman siswa dan siswi. Kelompok 2 coba Pak Guru tanya ciri-ciri terjadinya jual beli, sebutkan. Yang tadi penjual, ya, pembeli, uang, betul. Apalagi barang, betul salah? Betul ya? Tepuk tangan. Kelompok 3, Pak Guru pengen menegaskan bahwa pembelajaran ini sampai kepada kelompok 3. Kelompok 3
Coba kelompok 3 berikan contoh tempat-tempat yang bisa dilakukan jual beli di mana saja? Toko. Toko betul. Warung. Warung betul. Alfamaret. Alfamaret betul. Pasar betul. Toko betul. Betul semua ya? Ya, berarti pembelajaran ini sampai kepada kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Coba kelompok 4. Kelompok 4 ini ya, apa saja yang dilakukan, apa saja yang terlibat, apa saja yang terlibat pada kegiatan jual beli. Lah, ayo. Produksi apalagi? Produksi? Desain. Bukan. Pertama produksi, kedua distribusi. Ya, distribusi. Ketiga, konsumsi. Betul semua ya? Turun. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, anak-anak, ya, pembelajaran kita hari ini sampai kepada akhir season. Ya. Marilah kita, ada yang ditanyakan sebelum Pak tutup? Nggak ada? Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Silakan silakan dirapikan dulu, bukunya dirapikan dulu. Silakan bukunya dirapikan terlebih dahulu. Paling bengit akan akhirnya bengit sudah minum. Silakan. Ya, silakan sudah selesai. Kalau sudah selesai, sebelum kita pulang, marilah kita terlebih dahulu membaca doa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin baca doa. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita membaca doa mulai. Banyak terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulangnya di ini ya. Kelompok 1 dulu pulang.